Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억과 물을 찾으러 Dari kelompok 7 mata kuliah pengantar filsafat, saat ini kami akan membahas materi tentang konsep dan teori etika, estetika, serta logika. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama dimulai dari sebelah kanan. Saya Sifra Manual. Saya Graciela Mangantes. Saya bisa pakai 1. Konsep dan teori filsafat etika. Sejarah konsep filsafat etika dapat ditemukan pada masa kebudayaan Yunani sekitar 2500 tahun yang lalu. Pada masa itu, pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, sehingga para filsuf mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Aristoteles adalah salah satu tokoh besar Yunani yang memakai istilah etika untuk menunjukkan filsafat moral. Setelah Aristoteles, tokoh Epikuros mendirikan sekolah filsafat di Athena dengan nama Epikureanisme, yang menjadi salah satu aliran besar filsafat Yunani pasca Aristoteles. Pada masa sesudahnya, pemikir Muslim seperti Ibn Miskawi banyak mempelajari filsafat Yunani sehingga mempengaruhi tulisan-tulisannya mengenai filsafat etika. Selain itu, terdapat juga pemikir-pemikir Barat seperti Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, dan Arthur Schopenhauer yang memberikan pandangan-pandangan baru tentang etika. Cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan etika antara lain ontologi, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Filsafat etika sendiri membahas tentang etika atau norma, prinsip-prinsip etika, dan teori-teori etika. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian moral. Etika juga dapat diartikan sebagai sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Filsafat etika membahas tentang etika atau norma, prinsip-prinsip etika, dan teori-teori etika filsafat. Etika juga membahas tentang tingkah laku manusia, baik dan buruknya. Objek dari filsafat etika adalah segala kebiasaan individu. Etika mempunyai karakteristik berisi nilai atau norma, hanya dilakukan dengan sukarela, berasal dari beberapa sumber, dan terdapat beberapa sanksi jika dilanggar. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu teori filsafat etika. Teori filsafat etika dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu teori hati nurani. Teori ini mengatakan bahwa manusia memiliki naluri bawaan untuk membedakan tindakan yang baik dan yang buruk. Teori kesadaran moral. Teori ini mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip moral dan menerapkannya dalam tindakan. Selanjutnya ada teori determinisme moral. Teori ini mengatakan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh faktor-faktor tertentu seperti lingkungan dan keturunan. Teori relativisme baik. Teori ini mengatakan bahwa nilai-nilai moral bersifat relatif dan berbeda-beda di setiap budaya atau masyarakat. Teori kejahatan. Teori ini mengatakan bahwa tindakan manusia dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip moral tertentu. Selanjutnya ada teori kriteria moral. Teori ini mengatakan bahwa terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai moral atau tidak. Yang terakhir ada teori asal-usul manusia harus bermoral. Teori ini mengatakan bahwa manusia memiliki naluri bawaan untuk berperilaku moral karena hal tersebut membantu keberlangsungan hidup manusia sebagai spesies. Pada bagian yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi konsep dan teori filsafat etika.
Yang pertama ada faktor agama. Agama mempengaruhi pandangan manusia tentang moral dan etika, sehingga banyak teori etika yang bersumber dan berprinsip dari agama. Yang kedua ada faktor budaya. Budaya juga mempengaruhi pandangan manusia tentang bermoral dan etika, sehingga nilai-nilai etika dapat berbeda-beda di setiap budaya atau masyarakat. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Lingkungan tempat manusia hidup juga mempengaruhi pandangan manusia tentang moral dan etika. Kalau untuk contoh sebenarnya namanya juga etika. Itu sudah dari diri kita sendiri bagaimana kita melakukan serta mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti tidak memandang rendah orang lain dan menghargai perbedaan pendapat merupakan contoh perilaku etika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua juga etika dalam pendidikan karakter, seperti mengajarkan nilai-nilai etika kepada siswa seperti integritas, empati, rasa hormat, tanggung jawab, dan kejujuran. Baik, saat ini saya akan membahas materi mengenai konsep dan teori filsafat estetika. Kita masuk dalam sejarahnya. Sejarah konsep dan teori filsafat estetika dapat ditemukan pada masa kebudayaan Yunani sekitar 2500 tahun yang lalu. Pada masa itu, para filsuf Yunani mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia dan mulai kajian tentang keindahan. Aristoteles adalah salah satu tokoh besar Yunani yang memakai istilah estetika untuk menunjukkan filsafat keindahan setelah Aristoteles. Terdapat juga tokoh Epikuros yang mendirikan sekolah filsafat di Athena dengan nama Epikureanisme, yang menjadi salah satu aliran besar filsafat Yunani pasca Aristoteles. Pada masa sesudahnya, pemikir Muslim seperti Ibn Miskawai banyak mempelajari filsafat Yunani sehingga mempengaruhi tulisan-tulisannya mengenai filsafat estetika. Selain itu, terdapat juga pemikir-pemikir Barat seperti Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, dan Arthur Schopenhauer yang memberikan pandangan-pandangan baru tentang estetika. Cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan estetika antara lain ontologi, epistemologi, metodologi, logika, etika, serta estetika. Estetika sendiri membahas tentang keindahan, baik terdapat dalam seni maupun alam semesta. Beberapa unsur yang perlu dipahami dalam estetika antara lain keindahan, seni, pengalaman estetik, dan tanggapan manusia. Pandangan filsuf tentang keindahan dan seni juga beragam, seperti pandangan Immanuel Kant yang mengemukakan bahwa keindahan bersifat universal dan objektif. Sekarang kita masuk dalam teori. Untuk teori yang pertama yaitu mimesis, teori yang mengatakan bahwa seni adalah tiruan dari alam dan keindahan terletak pada kemiripan antara karya seni dengan alam. Teori selanjutnya yaitu teori formalisme. Teori yang mengatakan bahwa keindahan terletak pada bentuk dan struktur karya seni itu sendiri. Teori selanjutnya yaitu teori ekspresionisme. Teori yang mengatakan bahwa keindahan terletak pada ekspresi perasaan atau emosi yang dituangkan dalam karya seni. Selanjutnya, teori impresionisme. Teori ini mengatakan bahwa keindahan terletak pada pengalaman sensorik yang ditimbulkan oleh karya seni itu sendiri. Teori dekonstruksi. Teori ini mengatakan bahwa keindahan terletak pada penghancuran atau dekonstruksi konsep-konsep yang sudah ada dalam seni. Selanjutnya, kita masuk dalam teori postmodernisme. Teori yang mengatakan bahwa keindahan terletak pada penggabungan atau perpaduan sebagai konsep dan gaya dalam seni. Selanjutnya yaitu teori feminisme. Teori ini mengatakan bahwa keindahan terletak pada pengungkapan identitas dan pengalaman perempuan dalam seni. Selanjutnya ada teori interaksi. Teori ini mengatakan bahwa keindahan terletak pada interaksi
antara karya seni dan pengamatannya. Selanjutnya ada teori kontekstual. Teori ini mengatakan bahwa keindahan terletak pada konteks sosial, budaya, dan sejarah yang mempengaruhi pengalaman estetik. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Untuk contoh yang pertama, terdapat dalam estetika dalam seni, seperti mengapresiasi karya seni dan mengevaluasi keindahan dalam seni. Untuk yang kedua, estetika dalam penataan lingkungan pendidikan, seperti penerapan nilai estetika dalam penataan lingkungan pendidikan, seperti pemilihan warna cerah untuk pengecatan dinding, pintu, pagar, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, estetika memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan manusia tentang keindahan dan seni. Estetika dapat membantu individu mengapresiasi keindahan dalam berbagai aspek kehidupan, serta memberikan pandangan tentang pengalaman estetik. Estetika juga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjadi kontrol sosial. Baik, untuk materi yang ketiga, yaitu konsep dan teori filsafat logika. Sejarah filsafat logika dimulai sejak Thales, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Pada abad Yunani kuno, Zeno dari Citium, pelopor kaum Stoa, disebut sebagai filsuf utama yang meletakkan istilah logika. Pada abad pertengahan, perkembangan logika masih berkaitan dengan konsep logika Aristoteles. Kemudian seiring perkembangannya, logika baru muncul dengan nama logika antik yang tumbuh berkat pengaruh filsuf Arab. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi konsep dan teori filsafat logika. Yang pertama, formalisme. Teori filosofis yang menyatakan bahwa pernyataan formal, logis atau matematis tidak memiliki makna intrinsik, simbol yang dianggap sebagai entitas fisik. Yang kedua, logika simbolik. Logika yang hampir menyerupai kalkulus matematika dan berkaitan dengan hubungan simbol satu sama lain. Ketiga, logika formal. Logika yang digunakan untuk menurunkan satu ekspresi, kesimpulan dari satu atau lebih ekspresi lainnya, atau premis, bisa dibilang premis. Premis-premis ini dapat berupa aksioma atau teorema. Keempat, itu logika material. Logika yang bicarakan hakikat penggunaan ketepatan susunan berpikir terhadap bidang-bidang kegiatan berpikir tertentu. Logika material ini disebut dengan teori metodologi. Berikutnya yaitu logika induktif. Logika yang merupakan hasil penelitian atau teori mengenai prinsip-prinsip kesimpulan dari berbagai kenyataan. Keenam, logika deduktif. Logika ini yaitu logika yang merupakan usaha sistematis untuk merumuskan aturan-aturan penarikan kesimpulan yang konsisten dan lengkap untuk menetapkannya pada argumen-argumen yang disajikan secara formal dan menentukan apakah kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik secara sah atau tidak sah dari premis-premis. Berikutnya yaitu logika dialektis. Logika yang membahas tentang proses perubahan dan perkembangan dalam pemikiran. Berikut masuk dalam contoh. Untuk filsafat logika dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pertama, logika formal. Logika ini menggunakan penalaran deduktif dan premisnya harus benar. Kita harus mengikuti premis untuk menarik kesimpulan yang benar. Contoh, jika semua manusia adalah makhluk hidup dan budi adalah manusia, maka budi adalah makhluk hidup. Kedua, logika informal. Logika ini merupakan alasan dan argumen yang dibuat dalam pertukaran pribadi kita dengan orang lain. Contoh, saya tidak bisa makan makanan itu karena saya alergi terhadap bahan-bahan tertentu. Contohnya seperti itu. Ketiga, logika simbolik. Logika ini merupakan ekspresi logika dengan menggunakan simbol sebagai pengganti bahasa alami. Contoh, jika A maka B, jika B maka C, maka jika A maka C. Berikutnya, logika induktif. Logika ini merupakan hasil penelitian atau teori mengenai prinsip-prinsip kesimpulan dari berbagai kenyataan. Contoh, semua barang yang saya lihat selalu bisa terbang. Contoh, semua burung yang saya lihat semua bisa terbang. Maka
maka semua burung pasti bisa terbang. Berikutnya yaitu logika deduktif. Logika ini merupakan usaha sistematis untuk merumuskan aturan-aturan penarikan kesimpulan yang konsisten dan lengkap. Untuk menetapkannya pada argumen-argumen yang disajikan secara formal dan menentukan apakah kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik secara sah atau tidak sah dari premis-premis. Contoh, semua manusia adalah makhluk hidup, Budi adalah manusia, maka Budi adalah makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, logika juga dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat dan mempengaruhi cara hidup seseorang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러